Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilayhi nushur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah, yang kita hormati, hadir bersama kita pembina Masjid Al-Hakim Bapak Profesor Dr. Musliar Kasim, hadir bersama kita pada hari ini, juga para pembina yang lainnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, setelah kita berdoa waktu kita mau tidur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bismikallahumma ahyana wa amut. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kita baca Al-Fatihah, kita baca surat Qul huwallahu ahad, trikul itu, sampai kita betul-betul kita tidak tahu lagi kita entah di mana. Kita tidak sadar, kita tertidur dengan lelapnya dihiasi oleh mimpi-mimpi yang indah ataupun mungkin yang menakutkan, dan kita tidak tahu apa-apa, tidak ada kesadaran kita, sehingga kita menyerahkan kepada Allah apakah kita mau dihidupkan lagi atau akan dimatikan oleh Allah. Namun kita tetap berharap agar kita Allah bangunkan, kita berjumpa dengan Allah. Dan sebagian besar kita yang hadir di rumah Allah ini, mungkin kita meminta kepada Allah agar di waktu-waktu yang indah, di 2/3 malam, Allah bangunkan kita. Karena di saat itu Allah menunggu kita, Allah menantikan curhatan-curhatan kita, problem-problem kehidupan kita. Allah menunggu agar kita curhat kepadanya. Bapak Ibu, kami juga yakin dan percaya Bapak dan Ibu memanfaatkan momen-momen itu di 2/3 malam, dan Allah bangunkan, dan Allah yang membangunkan kita. Bukan kita yang hebat bangun di setiap 2/3 malam yang seperti yang kita cerita-ceritakan kepada. Saya bangun di 2/3 malam, jam 2 saya sudah bangun, jam 3 saya sudah bangun. Tapi Allah yang membangunkan kita, Allah yang mengizinkan kita, karena kita juga berharap kepada Allah agar Allah membangunkan kita. Tapi ketika kita tidak pernah berharap kepada Allah untuk bangun di 2/3 malam itu, Bapak Ibu, kita juga tidak akan pernah terbangun. Dan mungkin kita terbangun karena gangguan-gangguan misalnya, tapi kita tidak akan pernah untuk duduk sebentar dan merenung, kemudian mengambil air wudhu untuk melaksanakan salat tahajud. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, itulah bahagian-bahagian yang indah dalam hidup kita. Ketika kita di 2/3 malam itu sholat,
kemudian kita bermunajat kepada Allah, kemudian kita mencurahkan semua persoalan-persoalan kita, kemudian kita juga mengungkapkan pernyataan-pernyataan kita, menerima segala ketentuan-ketentuan Allah yang telah terjadi hari ini untuk kita, keikhlasan kita menerima, kemudian komitmen kita untuk berbuat lebih baik, kemudian juga agar kita bisa memberikan manfaat terhadap kehidupan ini, kemudian juga agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita sampaikan komitmen-komitmen itu. Bapak dan Ibu, inilah bahagian dari zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, dan kita tidak lepas sehingga kita juga dibangunkan di malam hari itu. Dan waktu-waktu tidak kita lewatkan sampai kita juga bisa mungkin membaca Al-Quran, mengkhatamkan, mentadaburi Al-Quran menjelang masuknya waktu subuh. Kemudian kita bersiap lagi untuk datang melaksanakan ibadah subuh di masjid-masjid terdekat kita, termasuk di Masjid Al-Hakim yang kita cintai seperti sekarang ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya semuanya tiada yang dapat kita ungkapkan kepada Allah, bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Allah izinkan kita menghirup oksigennya, Allah izinkan kita untuk menginjak buminya, Allah izinkan menikmati cahaya matahari miliknya, Allah izinkan kita mendengarkan suara-suara yang indah dalam hidup ini, Allah izinkan kita untuk menikmati makanan-makanan yang indah, Allah izinkan kita untuk menikmati kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup ini. Inilah Bapak dan Ibu kajian kita, sambungan dari kajian kita yang lalu, atau mungkin sebelumnya kita review dulu, karena banyak di antara Bapak dan Ibu yang pada pagi yang lalu juga tidak hadir. Kami menyampaikan Bapak dan Ibu pada kajian yang lalu bahwa kita terdiri dua unsur. Dua unsur. Unsur yang pertama itu adalah yang dari tanah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insana min tin. Dari tanah. Walaupun tanah ini juga milik Allah, kita makan dari tanah, kemudian membentuk tubuh kita menjadi asupan kebutuhan tubuh kita, kalori-kalori dalam tubuh kita, sehingga kita bisa dikatakan hidup dengan sehat karena kita memakan makanan yang dari tanah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang dari tanah itu cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, maka kita akan sehat, akan berjalan dengan sehat. Ketika dia kurang, kita akan sakit, dan ketika dia berlebih juga kita akan sakit. Jadi di keseimbangan yang harus kita jaga agar kita bisa sehat secara fisik kita. Kalau ada yang sakit juga ada obatnya. Obatnya juga dari tanah juga secara fisik. Ada yang namanya herbal, ada yang namanya juga vitamin yang ditambahkan, ada yang dalam bentuk mineral yang kekurangan mineralnya, dan semuanya dari unsur-unsur juga yang ada di tanah. Kemudian yang dari tanah ini bukan kembali kepada tanah, pulang lagi ke tanah, menjadi unsur lagi di dalam tanah, dihisap lagi oleh tanam-tanaman, kemudian dimakan lagi oleh manusia, menjadi disumbi, menjadi lagi dia kebutuhan-kebutuhan kita. Ini yang dari tanah Bapak ini. Yang dari tanah ini juga milik Allah. Allah juga yang menghidupkan tanah-tanaman itu. Tapi unsur yang kedua badan itu, wa nafakha fihi min ruh, Allah meniupkan roh milik Allah. Inilah Bapak dan Ibu yang berjanji dengan Allah, alastu birabbikum qalu bala. Dia menjadi jiwa, nafs dalam diri kita, nafs. Dan jiwa ini Bapak dan Ibu, karena dia dari Allah, makanan juga dari Allah. Tidak bisa kita kasih makan dengan gazebo misalnya, dengan randang misalnya, yang ketiga jiwa ini
ketenangan batin, kedamaian hati yang menimbulkan yang negatifnya kegelisahan, resah dan semuanya itu ya, yang kita sampaikan. Semua yang sifatnya non fisik, emosional ini ketika kita tidak beri makan yang dari Allah, dia tidak akan terjadi kedamaian. Dan inilah rangkaian-rangkaian tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Nabi yang telah Bapak Nabi lakukan setiap hari. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Selalu ingat waktu duduk, waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, dan selalu memikirkan fenomena yang dia lihat ini adalah dari Allah. Selalu dia hubungkan dengan Allah. Apa yang terjadi pada dirinya hari ini, senang, susah, dan semuanya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada yang sia-sia, ini adalah dari Allah semuanya. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini yang diasah Bapak dan Ibu. Mulai dari kita mau tidur, bangun pagi, kemudian kita fantasru fil abi habis ini selalu bersama dengan Allah. Artinya ketika semuanya tidak lepas dari genggaman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dia akan tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan bersama Allah hati itu menjadi tenang. Jadi hati itu padanya, kita simpulkan kemarin, hati itulah yang dikatakan alap itu, jantung, karena dia bolak-balik menumpahkan darah ke seluruh tubuh. Ketika dia baik, ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat salul jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Nah, jantung kita itu ketika dia baik, segumpal itu baik seluruh tubuh. Tetapi ketika dia tidak baik, maka rusak seluruh tubuh juga. Karena tidak dipompakan darah itu dengan teratur. Berpengaruh dia kepada tensi yang tinggi, gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan semuanya. Ini semua ada hal-hal yang disebabkan oleh yang non fisik kepada fisik. Jadi 80% kita sampaikan kemarin, penyakit-penyakit yang fisik itu disebabkan oleh non fisik. Ketika jantung kita itu berdetak tidak dengan normal, ketika kemarahan menggerungi jantung Allah, itu sudah kita sampaikan. Ketika cemas juga jantung kita, ketika khawatir, sedih, inilah masalah-masalah kita Bapak dan Ibu. Nah, sehingga inilah yang kita cari dalam terapi zikir itu Bapak dan Ibu. Ketika semuanya sesuai dengan asupan makanan yang harus diterimanya oleh jiwa ini, dia akan tenang, dia akan damai. Oh, ini persoalannya, dia kembalikan kepada dirinya, dia menerimanya semuanya. Nah, inilah yang kita hantarkan kemarin Bapak dan Ibu, bahwa problem-problem kita itu mungkin Bapak dan Ibu semua mengalami, setiap kita mengalami, dan semua kita hari ini punya problem, tidak ada yang tidak punya problem. Apa problem kita Bapak dan Ibu? Saya ingin tahu dari Bapak dan Ibu semua, kira-kira apa yang menyebabkan kita tidak damai, tidak tenang dalam hidup kita? Kira-kira apa Bapak? Perasaan apa? Apa kira-kira Bu? Apa? Ada enggak? Comeh apa? Cemas ya? Khawatir. Kita khawatir enggak Bu? Banyak sekali yang kita khawatirkan dalam hidup kita. Onde kok meninggal bahan kamu? Kita khawatir. Onde kok sakit kamu bahasian kamu? Banyak sekali. Khawatir. Ini yang sebagian kita setiap hari tidak pernah luput dari ini. Kekhawatiran. Camek. Takut juga. Takut miskin juga.
takut mati juga, takut sakit juga, takut kehilangan pekerjaan juga, takut kehilangan jabatan juga. Maka ketakutan ini yang menghantui. Bukankah itu setiap hari ada dalam pikiran kita? Rasa khawatir, rasa takut, cemas. Iya kan? Kemudian marah juga. Melihat orang yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetap marah. Kita emosi, ya. Kita lewat di jalan, dipotong jalan kita, kemudian dipepet kita, karena kita juga marah juga. Karena percikan kita dari air, kita juga marah. Ini kemarahan. Tapi apakah menyelesaikan kemarahan itu, Bapak dan Ibu? Ketika kita marah itu, apakah selesai? Tidak. Kalau baju kita sudah kena percikan air, tidak kena, tidak ada masalah. Dengan kemarahan itu dia tidak jadi bersih, kan? Dengan kita mengungkapkan kata-kata yang kurang baik juga, dia juga tidak akan pulih apa-apapun juga. Tapi yang terjadi adalah jantung kita menjadi rusak, jiwa kita menjadi rusak ketika kita marah. Rasa jengkel di hati kita melihat orang lain seperti ini, melihat cara orang lain yang tidak sesuai dengan kita juga. Ini perasaan-perasaan yang setiap hari, Bapak dan Ibu, yang menjadikan energi negatif dalam diri kita. Ketika energi negatif itu dalam diri kita, ini imunitas tubuh kita akan semakin menurun, sehingga kita akan mudah dimasuki oleh penyakit. Nah, ini dikatakan tadi, hubungan-hubungan itu tadi. Kemarahan, rasa takut juga akan membuat level ini kita menjadi rendah. Kemudian juga ada minder, malu. Perasaan itu, malu saja, sehingga tidak berani kemana-mana, tidak berani pergi sekolah anak-anak kita, tidak berani kita bergaul dengan teman kita. Ini juga akan membuat juga memberikan gangguan terhadap fisik kita, Bapak dan Ibu. Ini persoalan-persoalan Bapak dan Ibu. Sedih yang berlarut-larut. Siapa kita yang tidak pernah ditimpa oleh musibah? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini umpamanya. Jadi itu problem-problem kita, sedih, merasa bersalah, berlarut terus perasaan bersalah. Ini juga mengganggu. Tidur kita tidak nyenyak, makan kita tidak enak. Kalau makan sudah tidak enak, tidur tidak nyenyak, terjadi gangguan lagi pada fisik kita. Jadi tetap saja kepada ini hubungan, sehingga dikatakan 80% dari penyakit-penyakit fisik itu adalah disebabkan oleh non fisik sebetulnya. Jadi sama juga dengan COVID kemarin, itu bukan COVID-nya yang banyak membunuh, tapi adalah karena faktor-faktor kekhawatiran, kecemasan inilah yang membuat penyakit yang lain komorbidnya menjadi ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada mapping daripada pemetaan daripada kondisi-kondisi kejiwaan kita itu. Ternyata Bapak dan Ibu, hal-hal yang tidak baik itu dalam kehidupan kita ini menimbulkan level energi kita menjadi rendah. Ini salah satu contoh dari mappingnya. Rasa bangga yang terlalu berlebihan, rasa kesombongan, ini level energinya sangat rendah sekali Bapak dan Ibu. Rendah. Kemudian juga kemarahan. Ketika orang marah itu level energinya sangat rendah, tidak semudah dihinggapi oleh penyakit. Kemudian ambisius yang sangat tinggi, yang berlebihan, sehingga menjadi dia setiap hari tidak tenang untuk mengejar ambisi-ambisinya. Ini juga menunjukkan masalah setelah problem dalam dirinya. Kemudian rasa takut, rasa sedih, rasa apatis,
rasa bersalah, rasa malu. Nih. Kemudian apa yang bisa menyebabkan level energi kita meningkat, Bapak dan Ibu? Nah, inilah zikrullah. Pencerahan seperti ini. Ketika kita bersama dalam majelis-majelis seperti ini, ketika cerita-cerita itu adalah mengenai kebaikan-kebaikan, adalah kemaslahatan-kemaslahatan, kebahagiaan, kedamaian, ini akan pencerahan. Ini level energinya Bapak Ibu 700 sampai 1000 Bapak Ibu. Kalau tadi di bawah 100 ya tadi. Bayangkan buat perbandingan 10%. Zikir. Ketika kita merenungkan diri kita muhasabah, kita ingat kepada Allah, zikrullah. Tiada yang lain. Betul-betul kita bersama dengan Allah. Kita munajat kepada ini levelnya sangat tinggi. Makanya terapi zikir itu inilah Bapak dan Ibu, meningkatkan level energi kita itu dengan berzikir itu, sehingga yang negatif itu dia menjadi turun, ditekannya. Kedamaian, kebahagiaan. Bagaimana kita harus bahagia? Bahagia tanpa syarat. Kapan kita bahagia? Oh, saya baru bahagia kalau anak saya sudah lulus di perguruan tinggi. Nah, itu kata kita sekarang ya. Lulus di perguruan tinggi, saya akan bahagia nanti kalau anak saya sudah tamat kuliahnya, kalau IP-nya tinggi, kan seperti itu. Tidak juga bahagia. Oh, saya akan bahagia nanti setelah lulus dia, kalau dia dapat pekerjaan. Iya, sudah dapat pekerjaan. Oh, kalau dia nanti dapat jabatan. Jadi tidak akan pernah. Itu bahagia pakai syarat namanya. Kapan lagi kita mau bahagia? Tidak pernah bahagianya kita kan. Kalau kita berikan syarat-syarat itu untuk bahagia. Jadi bahagialah sekarang juga Bapak dan Ibu. Hari ini ketika kita bersama dengan Allah, dialah Allah As-Salam, pemilik kebahagiaan. Dialah akan mendatangkan kebahagiaan. Dialah akan memberikan kedamaian itu kepada diri kita. Rasa sukacita, tenang dan hening kita. Nah, ini yang diambil oleh orang untuk meditasi-meditasi itu Bapak dan Ibu. Karena terapinya belum meditasi. Kalau kita sudah punya kita, ada sholat tahajud kita, ada sholat 5 waktu kita, ada zikir kita, mau kita cari kemana lagi? Untuk mencari ketenangan. Kemudian juga rasa cinta, kasih sayang terhadap sesama, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap teman, kepedulian. Ini energinya sangat luar biasa. Level energinya tinggi. Ketika kita memberi, ketika tangan kita di atas, kita memberi orang. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberi bersedekah kepada orang, melapangkan jalan orang, ada kepuasan tersendiri dalam diri kita. Iya dah. Ini membuat level energi menjadi tinggi. Jadi tidak sulit Bapak Ibu kalau kita mau, hanya niat kita saja. Kemudian sehingga ada juga terapi namanya ketika anak kita sakit Bapak dan Ibu. Ini bisa kita buktikan Bapak dan Ibu. Ketika anak kita sakit, anak kita demam, dipeluk sama ibunya dengan kasih sayang, dia akan berhenti menangis. Ini energi juga. Sentuhan, touch. Nah, sehingga ini juga salah satu metode terapi yang akan kita lakukan. Kita ajarkan kepada Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu menyentuh keluarganya, anaknya, guru-guru juga menyentuh muridnya. Sentuhan itu bukan hanya juga fisik, tapi juga sentuhan jiwanya. Ini Bapak Ibu, ada cinta, kasih sayang. Kemudian orang yang berpikir secara mendalam, menganalisis secara level yang tinggi, dia merenungkan fenomena-fenomena Rabbana ma khalaqta hadza batila, selalu disandarkan kepada Allah. Ini level tinggi. Kemudian Bapak dan Ibu yang tidak kalah pentingnya, memaafkan, membebaskan diri kita dari persoalan kita, dari himpitan. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, kalau ada dendam itu
Setiap hari kita memikirkan dia. Ini lalu di rumah, lah bakaru di rumah. Awak ikut dia memikirkan. Tidak lalu mata awak memikirkannya. Karena tidak memaafkan. Ia memang jahitnya Pak. Dengkinya kawan. Jahat dia. Tapi untuk apa? Kita siksa diri kita. Biarkan dia urusan dia. Fa'fu anhum. Agama mengajarkan. Maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Bahkan kita disuruh memohon ampunkannya Bapak dan Ibu. Mendoakan dia. Fabna rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi al-fadlu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum. Allah wa maafkannya, wa mohon ampunkannya, wasawwirhum fil amr. Baru akan terjadi duduk satu meja. Faiza azamta fatawakkal. Ketika kita telah berupaya memberatkan tekad, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak dan Ibu. Memaafkan, kemudian juga kemauan untuk berubah dalam diri kita, niat kita yang optimis untuk menjadi lebih baik. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini yang luar biasa. Bagaimana optimisme itu kita bentuk Bapak dan Ibu. Inilah komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat yang kita lakukan juga. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini optimisme yang kita bentuk dalam hidup kita. Bahwa hidup kita ini adalah menuju kepada Allah, bukan untuk dia. Bukan mengharap nilai dari dia, penilaiannya, tapi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membuat dia akan kuat dan optimis dan energinya luar biasa Bapak dan Ibu, daripada orang yang penjilat. Kalau orang pengambil muka itu, penjilat itu energinya rendah. Karena konflik dalam batinnya. Di muka orangnya nanti kok iyo belakang sudah tuh nyampe selalu lihat. Nah, ini. Tapi kalau orang yang optimis, dia akan berani. Nah, ini energinya yang tinggi. Kemudian netral. Nah, ini levelnya tinggi. Tidak memihak, tidak ada kepentingan apapun. Kenapa dia netral? Karena dia bersih dari segala kepentingan dalam hidupnya. Ini yang tinggi. Pemikirannya jernih. Dia bisa memberikan masukan-masukan yang baik kepada orang. Dia bisa menyadarkan dirinya sendiri dengan baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu perbandingannya Bapak dan Ibu. Jadi kenapa kita katakan terapi ini nanti bisa kita Bapak dan Ibu lakukan sendiri di rumah, dan juga bisa di sini kita buktikan di sini bersama-sama nanti. Jadi nanti kita salat Isra. Kalau ada Bapak dan Ibu yang mengalami keluhan secara fisik, misalnya sendi, misalnya pinggangnya sakit lama-lama dan juga sembuh misalnya, apapun yang tidak sembuh misalnya, kita cari masalahnya Bapak dan Ibu di sini. Apa masalahnya yang menyebabkannya? Setelah dapat masalahnya, itu yang kita terapi, bukan sakitnya yang kita terapi, persoalannya. Sampai Isra aja ya. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan dalam terapi ini? Itu kan tadi saya sampaikan prinsip-prinsipnya seperti itu. Yang kita lakukan betul-betul penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syaratnya hanya 2. Hubungan dengan Allah harus betul-betul tidak ada lagi syirik yang lain. Harus betul-betul penyerahan diri kita total kepada Allah, keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada syirik itu banyak Bapak dan Ibu. Mengidolakan orang juga menjadi syirik juga. Oh, kalau tidak karena dia kita tidak begini juga syirik juga. Telah berubah pandangan kita kepada Allah jadi kepada manusia. Berharap kepada manusia juga tidak bagus juga kalau kita mengesampingkan Allah. Nah,
Jadi betul-betul Bapak dan Ibu, syirik besar memang kita tidak menyembah patung lagi sekarang. Tapi kita masih sering kita menganggap bahwa kita masih menselingkuhkan Allah dengan yang lain. Jadi kalau nak kanu di sana itu, kalau nak kanu di situ, nak cegah anakmu. Kalau nak kanu itu, nak sakit anakmu. Kalau nak kanu itu, nak seperti itu. Jadi sejak ada burung itu di sekolah, rumah aku berteko. Jadi ada lagi ilah-ilah yang lain. Harus murnikan dulu. Hanya keyakinan kepada Allah. Maka modal yang pertama adalah keyakinan kepada Allah. Itu syarat yang pertama. Yakin, hakul yakin. Bukan kepada orang yang menterapinya nanti percayanya. Kan orang lebih banyak percaya kepada yang mengobatinya, bukan kepada Allahnya. Ambo kalau nak karena dokter itu tidak juga ambo dosa. Sering seperti itu, bro. Kalau nak karena itu tidak. Kita betul-betul kita bersandar kepada sandaran yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak dan Ibu, syaratnya bersihkan hubungan hablum minan nas. Harus clear. Nah, ini yang kita terapi. Yang belum bersih kita bersihkan. Dengan orang tua itu yang pertama, Bapak dan Ibu. Masih adakah persoalan kita dengan ayah dan ibu kita? Yang hidup maupun yang telah meninggal. Nah, ini. Itu yang kita terapi, Bapak dan Ibu. Saya menterapi Bapak dan Ibu, bukan menterapi ininya. Tapi sakitnya ini saya akan cari itu masalahnya. Setelah itu clear Bapak dan Ibu, insya Allah dia akan sembuh dengan sendirinya, dengan izin Allah. Kalau Allah izinkan dia sembuh. Ini penyerahan kepada Allah. Hubungan dengan anak, hubungan suami istri dengan pasangan, ini problem setiap hari dalam kehidupan kita. Dengan anak, dengan teman di kantor, dengan semuanya. Itu bersihkan hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana kita melakukannya? Ini ada prinsipnya, keyakinan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian ikhlas menerima kenyataannya, kemudian menyerahkan kepada Allah, kemudian tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip-prinsipnya Bapak dan Ibu. Tinggal kita nanti mempraktekkan. Kalau ada Bapak dan Ibu sekarang dalam problem-problem misalnya masalah misalnya fobia, kecanduan merokok misalnya, kecanduan nafsu dan semuanya, kemudian juga orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit misalnya sholatnya di atas kursi misalnya, ini kita bisa coba bersama nanti. Kemudian juga pinggangnya yang sakit, kakinya yang sakit dan semuanya yang sakit-sakit kita coba. Ya ketika diobat ke dokter tidak ada ininya, sudah diobat, dikasih obat ini juga tidak sembuh, dikasih obat ini tidak sembuh. Nah, kita coba kepada pemiliknya, kita mintakan bersama-sama kepada Bapak dan Ibu sendiri yang memintakannya. Nah, inilah kita lakukan nanti setelah kita salat Isya. Kalau ada Bapak dan Ibu yang mau terapi, kita buka setiap selesai kita melakukan kajian setiap minggu kedua dan minggu keempat. Insya Allah di Masjid Al-Hakim ini. Itu barangkali Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi untuk menapak kehidupan ini. Hanya satu tujuan kita, ilahi antamat sudi. Kita hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang akan menjaga dan melihara kita, yang akan menyembuhkan dan menyehatkan kita. Semua yang kita Allah Subhanahu wa taala. Suka-sukanya Allah. Banyak maaf pada Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.